berinteraksi, yaitu yang pertama membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, berbagi pengalaman. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Yang ketiga, konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan berbagi pengalaman. Yang keempat, itu kalau bertanya silakan berbicara setelah dipersilahkan. Yang kelima, itu semua peserta menyimak presentasi yang saya hadirkan ke depan. Terus yang agenda hari ini yaitu pembukaan. Yang kedua, kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Kompetensi lulusan modul 1.4. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut, yaitu guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Terus yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umumnya yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus modulnya mendemonstrasikan, menerapkan, menyusun, dan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, di sini pertanyaan saya yaitu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar tidak? Benar tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar tidak? Ada yang benar, ada yang tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar. Yang mendidik, mendidik ya, gitu ya. Ini topik dalam eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Eksplorasi konsep yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lihat di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ada yang si A mengepalkan tangan. Coba kita kepalkan tangan. Kepalkan tangan. Terus yang si B itu membuka. Coba sampingan. Sebisa mungkin membuka. Nah, membuka. Membuka. Ya. Ada salah satu yang membuka. Kepala ada buka ya. Satu saja. Nah, satu saja. Sebisa mungkin. Ataupun dengan bujuk rayu kalah kali. Boleh dari sini. Boleh dengan kata-kata. Boleh semuanya. Sebisa mungkin untuk membuka kepalan. Sudah bisa. Sebisa mungkin. Di depan.
Lihat, sobeklah itu yang genggaman kertas tadi ya. Nah, apa yang akan terjadi setelah itu? Yang terjadi ialah, lihat di situ perubahan paradigma teori itu sebisa mungkin ada yang melepaskannya. Jadi sebisa mungkin juga kita mengepalkan keinginan kita. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di sini kita stimulus respon yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kalau stimulusnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Sedangkan stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya yaitu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Stimulus yang keempat yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat mewujudkan gagal. Sedangkan teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Terus yang teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Nah, di sini ada disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplinnya yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ada semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini apakah makna disiplin? Makna disiplin itu dalam urut artinya yaitu disiplina, yang artinya belajar. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal juga. Eksplorasi konsep yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Eksternal itu dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal juga. Untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Itu tujuannya dari diri sendiri. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Kita sering ya memberikan siswa kita penghargaan. Nah, itu dalam pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Itu kalau kita memberikan penghargaan terhadap murid. Nah, sedangkan bentuk program kebajikan apresiasi yang suka kita kasih, oh tangan itu apresiasinya. Nah, itu beri pengakuan secara khusus terhadap murid, atau beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Di sini ada pembuka, nilai kebajikannya dan situasinya. Pembuka itu kemarin saya perhatikan. Kalau kita bicara kemarin saya perhatikan. Sedangkan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu empati ya. Situasinya. Nah, di sini ada juga pertanyaan, hukuman atau konsekuensi. Nomor 1,
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi dia menyatat hukuman. Yang kedua, Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kompak ya? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lepaskan itu. Lepaskan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Yang terakhir, ini PJOK Pak Iqbal tidak hadir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ada 1 konsekuensi. Ada 2. Semuanya hukuman. Kita lihat jawabannya. Jeng jeng. Ini yang dapat ibu tadi ya. Itu cuma dapat buat tepuk tangan. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sedangkan konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Sedangkan konsekuensinya yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu perbedaannya ya. Hukuman dan konsekuensi. Belum selesai. Ya, boleh. Jadi yang bagus itu konsekuensi. Hukuman tidak boleh. Hukuman bukan tidak boleh sih. Ada tempat-tempatnya kan. Boleh. Ya, dibolehkan tapi mendesak. Konsekuensi hanya memberikan efek jerah. Iya. Kalau pulang lagi, Nah, baru hukuman. Nah, ini benar. Anak membenci kedisiplinan menjadi, kalau kita hukum, anak itu menjadi benci akan kedisiplinan. Sedangkan konsekuensinya akan anak menghargai disiplin, dihargainya di kedisiplinan yang itu. Dia menjadi paksaan. Kalau konsekuensi jadi stimulus tanggapinya konsekuensi. Mendorong anak menyatakan diri sendiri, itu hukuman. Terus konsekuensinya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensinya yaitu konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia lebih takut, jadi dia lebih baik menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi yaitu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir itu dia merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, bukan untuk jangka panjang. Nah, itu. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus
dilakukan orang lain. Itu restitusi. Di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu termasuk hukuman, sedangkan identitas sukses itu disiplin, yaitu termasuk konsekuensi dan restitusi tadi. Nah, itu kalau yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tadi, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Nah, di sini 9 ciri-ciri restitusi. Yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ada eksplorasi konsep juga, yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Biasanya kita itu di dalam kelas ada peraturan ya. Nah, ini keyakinan kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Karena yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan. Nah, di sini ada budaya positif. Yang pertama itu peraturan kelas diubah menjadi berkembang menjadi keyakinan kelas, dan berkembang lagi menjadi lingkungan positif. Itu budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Itu tertib. Kesepakatan kelas menjadi kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini ada huruf T dan Y, ini keyakinan. Yang pertama itu yang Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Sedangkan T itu bekerja, tampak seperti, dan tidak tampak seperti. Nah, ini kalau Y itu terdengar, selalu orang berbicara, yuk saya bantu, itu yang terdengarnya. Yang terlihatnya, berempati terhadap perasaan orang lain, perilakunya tersenyum ramah, itu ya. Kalau yang sedangkan T itu tampak seperti itu, datang tepat waktu, tidak tampak yaitu tidak terlihat, yang sering hadir terlambat. Terus yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari, itu yang terlihatnya. Yang tidak terlihatnya yaitu tak acuh kepada teman dan guru. Terus yang ketiga, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini ada peraturan. Peraturan keyakinan kelas. Dia menjadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas kita langsung aja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu keyakinan kelasnya tanggung jawab. Itu
Kalau peraturan kelasnya yaitu dilarang mengganggu orang lain, sedangkan keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Itu berbeda kata peraturan dan keyakinannya. Kalau peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen, dia datangnya tepat waktu. Terus dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya kesehatan. Nah, terus bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya menghormati orang lain, bersabar. Peraturan kelasnya gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, sedangkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ini ada 5. Kita kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar kita yaitu yang pertama, yang paling utama kasih sayang terhadap siapapun, terutama keluarga. Dan yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, yang kelima bertahan hidup. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Posisi 5 posisi kontrol juga. Nah, di sini ada motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Itu identitas berhasil atau sukses, itu kontrol dari diri. Nah, kalau yang identitas gagal itu menghindari hukuman. Kalau identitas berhasil mengharapkan imbalan, penghargaan tadi. Terus yang identitas berhasil juga itu kontrol dari diri, menghargai diri sendiri. Nah, di sini pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menjadi pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu namanya hukuman. Kata-kata yang kita sering sebut itu. Kita keluarkan dari kita sering memarahi anak. Terus ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman, kata-kata sebagai teman. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sekalian kita sering kasih stiker bintang itu untuk anak, itu namanya pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu namanya penghukum. Nah, kita sebagai guru itu bagusnya sebagai manajer, bukan ada membuat rasa bersalah, ada penghukum, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, dan ada sebagai manajer. Yang kita lakukan yang jauh lebih bagus itu adalah manajer. Nah, sebagai teman itu dia menjadi ketergantungan terhadap diri kita, ya lebih nyaman dengan kita dibanding orang lain. Jadi dia mempunyai ketergantungan dengan ibu-ibu, ya. Jadi dia lebih nyaman dengan ibu A. Oh, dia mau dengan ibu A tuh, misalkan ibu B tidak diturutinnya, itu menjadi teman. Kalau pemantau dia cuma hanya melihat saja, tidak ada konsekuensi yang tidak ada. Kalau penghukum itu yang agak kurang ya, jangan di penghukum karena anak itu merasa bersalah, itu tidak pernah dihargai dia. Nah, ini bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, kalau kamu tidak saya akan, nah itu sebagai apa itu? Kalau kamu tidak, saya akan itu hukuman. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, itu sebagai manajer. Kita bertanya kalau anak misalnya terlambat datang sekolah, ditanya dulu anak itu, kenapa kamu tidak terlambat sekolah? Oh, ibu ini, bagaimana solusinya?
Jadi dia membuat dia merasa tidak dihargai. Kalau manajer itu dia bertanya solusinya langsung ke anak tersebut, memperbaiki dirinya. Nah, ini segitiga restitusi. Di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menyatakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri, itu namanya menstabilkan identitas. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hanya yang manusiawi. Nah, sedangkan tidak ada manusia yang sempurna, itu kata-katanya untuk menstabilkan identitasnya. Bapak atau ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini ada validasi kebutuhan. Ini sering kita ucapkan, yaitu kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini menanyakan keyakinan kelas, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita nanti buat. Ini ada intervensi 30 detik, yaitu apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Itu. Nah, di sini ada refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Terus peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti presentasi ini? Siapa yang mau menjawab satu saja? Perasaannya saja ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Nah, bagaimana perasaan ibu dan bapak guru selama saya menjelaskan? Siapakah yang mau menjawabnya? Berkenan. Bagaimana perasaannya? Oh, Ibu Ayu, boleh silakan Ibu Ayu. Oke, perasaan saya berbahagia sekali karena Ibu Nisa sudah membagi hal positif yang Ibu Nisa dapatkan dari proses guru penggerak, sehingga kami bisa tahu lebih detail mengenai perbedaan dari hubungan dan konsekuensi, sehingga kami bisa memberikan perbaikan dalam pembelajaran kami di dalam kelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bu Ayu, semangat. Bu Ayu. Terima kasih banyak Ibu Ayu untuk perasaan yang diucapkan tadi. Nah, itulah presentasi dari saya, pemahaman dari saya tentang peraturan, keyakinan kelas, perbedaannya, dan konsekuensi dan sikap hukumannya, restitusi juga. Nah, itulah pemaparan dari saya, yaitu ya. Terima kasih banyak untuk waktu Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tidak dek ini dek? Guru-gurunya dapat ya? Alhamdulillah. Tadi. Enggak tadi. Tadi kan